Siapa itu? Bukankah itu putri pembantu keluarga Xie? Luo Yu? Ya ampun. Dulu mencoba menggoda Tuan Xie tapi gagal. Malah dikirim ke luar negeri selama 2 tahun. Ini benar-benar bikin saya tertawa sampai mati. Nona Hu, kalau saya tidak salah ingat. Dulu kamu pura-pura mabuk dan tidur di atas tempat tidur Tuan Xie. Bertahan tidak mau pergi. Atau saya yang panggilkan mobil untuk mengantar kamu pergi. Dan ada Nona Liu. Kamu memanfaatkan nama baik ayahmu. Mengejar Pak Xie. Hingga semua orang tahu. Akhirnya bahkan tidak bisa masuk ke perusahaan. Ini, Nona Wu dan Nona Liu juga tidak sederhana. Iya, benar-benar burung gagak menertawakan babi hitam. Masih berani. Muncul di pesta pertunangan keluarga Xie. HMPH. Sungguh tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Dia berani datang ke sini. Lin Zihuai. Li Yuyu. Sudah lama tidak bertemu. Siapa dia? Keren sekali. Ini adalah anak sulung keluarga Xie. Meskipun namanya Lin Zihuai. Aku telah berbohong pada hatiku dan pikiranku. Hingga aku mencintaimu di atas segalanya. Wow, lihatlah. Wow, sangat tampan. Lo Yu. Kamu ini gagal menggoda tuan besar. Lalu beralih menggoda tuan kecil. Benar-benar trik yang hebat. Tuan kecil begitu melindungimu. Usir mereka berdua. Hari ini kami adalah tamu di pesta pertunangan kakakmu. Jadi, hari ini aku akan menghancurkan pernikahan ini. Dia juga tidak akan bersuara. Apalagi. Yo Huai. Kamu sangat berbeda dari sebelumnya. Kalau begitu, bisa membuatmu lebih menyukaiku. Lin Zhenghua, apakah kamu tidak bosan? Lelucon seperti ini sama sekali tidak lucu. Nenek sudah datang. Ini jika ini adalah pesta pertunanganmu, nenek pasti akan datang. Xie Jushu. Pria yang sudah aku cintai selama bertahun-tahun. Dulu aku juga pernah berpikir akan menikah dengannya. Tuan Xie, Nona Yo. Selamat pertunangan. Yue, baru 2 tahun tidak bertemu. Kamu jadi asing banget sama kakak. Jangan salah tempat, Kak. Bagaimana menurutmu, Nona Yo? Saya sudah mendengar tentang itu sejak lama. Nona Lou, besar bersama Jiashu sejak kecil. Wajar jika Jiashu menganggapnya seperti adik perempuan. Nanti setelah saya menikah dengan Jiashu, ya, juga akan menganggap Nona Lou sebagai adik. Apa yang perlu dijaga untuk adik? Diperlakukan seperti adik. Jia benar-benar suka bercanda. Ibu Lou Yu, ya ampun, dia adalah pembantu rumah tangga kami. Jadi, sejak kecil dia sudah datang ke rumah kami bersama ibunya. Itu masih saat kakek saya masih ada. Melihat mereka berdua, saya merasa kasihan. Jadi, XNSHN menampung mereka. Selalu memberi mereka nafkah. Paling-paling hanya hubungan kerja. Jangan dengarkan gosip dari luar sana. Itu semua hoaks. Keluarga kami, Shu dan Lo Yu, semuanya bersih dan suci. Benarkah? Apa yang Nyonya katakan benar. Saya dan keluarga Xie. Ini cuma hubungan kerja saja. Kalau tahu dari awal nenek nggak datang, aku juga nggak perlu repot-repot ke sini. Haha. Yue, aku sangat merindukanmu. Kamu tahu nggak selama 2 tahun ini, aku bagaimana melewatinya? Tuan Xie, bukankah menurutmu perkataan seperti itu terdengar konyol? Bulan-bulan. Apakah kamu harus begitu dingin terhadapku? Lalu apa yang dikatakan Tuan Xie? Aku seharusnya bersikap seperti apa padamu? Apakah kamu lupa bahwa kita pernah saling mencintai? Cinta. Kepala Tuan Xie pasti bukan lupa ya. Siapa yang terus-menerus bilang, anak perempuan pengasuh, juga bermimpi bisa tidur di ranjang Tuan Muda Xie. Aku yang menggoda kamu. Bukan begitu, Yue?
Kamu tahu itu. Dulu aku juga tidak punya pilihan. Orang tua aku tahu tentang kita. Waktu itu saya baru saja mengambil alih. Popularitas keluarga Xie masih belum stabil. Kalau saya tidak berkata begitu, tidak memindahkanmu ke luar negeri untuk menghindari masalah. Usaha saya selama bertahun-tahun di kabupaten ini. Semuanya jadi sia-sia. Xie Jiaru. Kamu bahkan tidak berani mengakui apa yang sudah kita lalui bersama. Kamu masih berharap aku bersikap bagaimana padamu. Daun gugur, aku benar-benar merindukanmu. Bisakah kita memulai lagi? Sekarang berbeda dari sebelumnya. Aku bisa melindungimu sekarang. Xie Jiashu. Hari ini adalah resepsi pertunanganmu. Percayalah, pertunangan saya dengan You Jiajia hanya sebagai langkah sementara. Orang yang saya cintai adalah kamu. Berikan saya sedikit waktu lagi. Aku pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Mari kita berdamai dulu. Oke, apa dasar kamu berpikir? Aku akan menjadi simpananmu. Jangan buat aku jijik. Kamu, jangan bilang begitu, Yue. Aku mencintaimu. Yue, kapan kamu belajar hal-hal ini? Semoga ini adalah kejadian terakhir. Yue. Tidak menyangka benar-benar berguna. Itu aku. Minggu pertama aku dipindahkan ke luar negeri. Aku mengalami pemerkosaan. Uang. Oke, tunggu kamu. Uang sekarang. Xiao Sui. Akhirnya aku menemukanmu. Setelah itu, aku dan pria yang wajahnya terluka ini, yang juga tidak bisa berbicara, menjadi teman. Dia juga mengajarkanku seni bela diri. Oh. Apakah wajahmu benar-benar tidak bisa sembuh? Bolehkah aku melihatnya? Hei, jangan terburu-buru, kalian. Aku segera ke sana. Ming Yu. Begitu bertahun-tahun, aku selalu tak bisa melihat punggungmu. Tapi sekarang, udah selesai belum? Lenshu. Semangatnya begitu besar ya? Di sini. Lenshu, kamu juga sakit kan? Ayo, nenek, biarkan aku mengantarmu pulang. Mereka, kapan hubungan mereka jadi sedekat ini? Naik mobilku. Aku juga mau kembali ke rumah tua. Tidak perlu, kalajengking. Lebih baik kamu antar Nona Yo MU saja.
Yo hai. Ini urusan aku dan Yue. Jangan ikut campur. Jangan panggil dengan begitu akrab. Kamu ada urusan apa dengannya? 我们 Apa mungkin kamu? Benar. Seperti yang kamu pikirkan. Dulu urusan dia bukan urusanmu. Nanti juga bukan urusanmu lagi. 也轮不到你。 Ada apa? Tidak apa-apa. Oh, hampir lupa bilang. Kakak dan kakak ipar. Selamat bertunangan. Terima kasih. Yo Hua. Benar-benar hantu yang tak kunjung pergi. Dia bahkan meraih Lin Zhonghuai. Apakah sudah kurus? Nenek, aku malah lebih gemuk daripada dulu. Kalau tidak, coba nenek pakai kacamata baca dulu baru lihat lagi. Nenek, begitulah seharusnya. Yang brengsek itu anaknya Jiashu. Bukan aku. Aku dan dia, bicara 1 lawan 1. Baiklah. Aku sangat menyakitimu, Nak Liu. Semua sudah berlalu. Nenek, kali ini saya kembali untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Saya berencana mengundurkan diri dari perusahaan Xie. Nenek tahu bahwa 10 tahun ini kamu telah bekerja keras. Sebagai balas budi atas pengasuhan kakek Xie. Atas kebaikan tersebut, kamu terhadap keluarga Xie. Bekerja dengan tekun untuk keluarga Xie. Tanpa keluhan sedikit pun. Bahkan saat itu bersama nenek Jiashu. Untuk kehidupan di masa depan. Aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Kalau begitu aku pergi dulu. Semua sudah dengar. Sudah dengar. Keluarga Xie kami berhutang banyak pada gadis Lou. Meskipun dia tidak mengatakannya, pasti ada rasa kecewa di hatinya. Kamu dan dia. Menggantikan aku padanya itu tepat sekali. Hahaha. Nyonya Xie, ayah mertua. 2 tahun sudah berlalu. Anak kami juga sudah bertunangan. Semoga kamu, seperti yang dikatakan di acara pertunangan, jangan lagi menyimpan pikiran yang seharusnya tidak ada. Jangan berpikir bahwa nenek melindungimu. Aku tidak akan bisa berbuat apa-apa padamu. Nyonya, tenang saja. Baik itu 2 tahun yang lalu atau sekarang. Saya tetap mengenali identitas saya. Semoga saja begitu. Baiknya Nyonya Xie lebih banyak mendidik. Jangan datang mengganggu lagi. Omong kosong apa itu? Siu-siu di rumah kami menyukai saya. Apa Nyonya masih belum tahu? Apakah aku yang menggoda dia? Atau dia punya perasaan terhadapku? Diam, diamkan mulutmu. Diam, diamkan mulutmu. Seni memang benar-benar tak pernah kehilangan semangat. Kekuatan tangannya tetap sama. 2 tahun yang lalu di tempat yang sama, Lin Zhouwei juga pernah menamparku. Aduh, Tante Wen. Dia bilang dia tidak merayu kakak. Kalau begitu berarti tidak. Kamu tahu apa? Kalau bukan karena dia menggunakan cara untuk menggoda kakakmu, bagaimana mungkin kakakmu dan dia? Aku dan Kak Jiashu sedang berpacaran. Berpacaran. Tapi keluarga kami bilang, kamu yang menggoda dia.
Nyonya Xie, tidak perlu membuang waktu padaku. 2 tahun yang lalu di tempat ini, hatiku sudah mati. Selain itu, aku sudah berencana mengundurkan diri dari perusahaan Xie. Asalkan Pak Xie bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jangan ganggu aku lagi. Hal yang dikhawatirkan Nyonya Xie tidak mungkin terjadi. Apa kamu mau mengundurkan diri? Sudah dipikirkan matang-matang kalau benar-benar mau pergi. Iya, Pak Xie. Sekarang, perkembangan keluarga Xie sangat baik. Ada aku atau tidak, sama saja. Jika dia ingin pergi, biarkan saja dia pergi. Luo Yu, kamu tidak perlu merendahkan diri sendiri. Selama bertahun-tahun ini, aku melihat semua pengorbanan keluarga Xie. Saat ayah pergi dulu, berani menyerahkan keluarga Xie padamu. Ini cukup membuktikan kemampuanmu. Terima kasih atas pengakuan dari Ketua Dewan. Iya, Yu. Keluarga Xie tidak bisa lepas darimu, aku juga tidak. Kali ini aku memanggilmu kembali, agar kamu bekerja di kantor pusat keluarga Xie. Sebagai wakil direktur, sudah saya siapkan untukmu. Jangan terburu-buru untuk menjawab. Pikirkan dengan baik. Saya sudah memikirkannya dengan jelas. Saya ingin meninggalkan keluarga Xie. Semoga Ketua Dewan mendukung. Lu Yu. Karena sudah memikirkannya dengan matang. Mari kita pergi. Aku akan mengantarmu. Tidak ada taksi di sini. Ru Yue, kamu benar-benar tidak perlu mengorbankan usaha bertahun-tahun hanya untuk melawan saya. Kamu meninggalkan keluarga Xie, sama saja dengan berdiri di sisi lawan keluarga Xie. Kamu tidak mungkin bisa bertahan di industri ini lagi. Sepertinya aku belum cukup jelas. Tamparan ini adalah hutangmu padaku 2 tahun lalu. 2 tahun lalu aku menerima dipindahkan ke luar negeri. Hanya karena belum menyelesaikan amanat kakek sebelum meninggal. Bukan karena dirimu. Aku dan kamu sudah. Sejak kamu menyangkal, saat hubungan kita berakhir, itu sudah benar-benar selesai. Tidak mungkin. Kamu pasti sedang berkata tidak jujur. Yang harus aku bayar sudah aku lunasi semua. Mulai sekarang, aku tidak ingin lagi ada hubungan dengan keluarga Xie. Keluarga Xie. Kau mau apa? Turunkan aku. Mengantarmu pulang. Karena kamu sudah mendengar, maka seharusnya tahu. Aku tidak ingin punya hubungan apapun dengan keluarga Xie. Turunkan aku. Siapa namaku? Lin Zhouhuan. Lalu apa? Apa hubungannya keluarga Xie denganku? Kamu Wu Lei. Lepaskan aku. Suhu tubuh sangat tinggi. Apakah wajahmu baik-baik saja? Aku merasa sedih. Kalau begitu cium aku sekali, mungkin rasa sakitnya akan hilang. Sekarang cium. Kalau tidak tulus. Kamu waktu kecil juga tidak seperti ini. Kenapa? Apakah kamu dulu sangat mengenalku? Pokoknya aku tidak butuh bantuanmu. Mulai sekarang jangan lakukan hal seperti ini lagi. Baiklah. Lebih baik kita selesaikan dulu urusan lama. Maaf, bos. Tadi tiba-tiba ada yang berbelok. Ya ampun. Iya. Kamu baru pulang dari luar negeri mau mengundurkan diri. Hari ini cuma datang untuk urus administrasi.
Kalau ada apa-apa, silakan katakan saja. Orang luar sedang bergosip bahwa kamu tidak bisa menerima pertunangan Tuan Xie dan sengaja mengancam dengan mengundurkan diri. Siapa yang tidak tahu bahwa keluarga Xie bisa sampai sejauh ini? Jasamu sangat besar. Iya, kamu sudah magang di Xie dari awal. Dari tingkat dasar sampai ke posisi manajemen inti. 8 tahun perjuangan ini. Kamu benar-benar rela melepaskan begitu saja. Mau berpisah. Tapi aku sudah memutuskan. Aku juga dengar Pak Xie sudah menyebar kabar. Tidak ada orang di industri yang berani menerima kamu. Aku tahu. Lalu bagaimana? Kalian bekerja dengan baik di keluarga Xie. Aku harus mengurus prosesnya sekarang. Jangan kira pertunangan kita tertunda setengah tahun. Karena Kak Jiashu masih menyimpan perasaan padamu. Leng Yu, aku memperingatkanmu. Saya dan Kak Jiasu sudah bertunangan. Jangan buang-buang pikiranmu. Berhentilah bermain-main dengan trik kecil ini. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa permainan tarik ulur seperti ini tidak ada gunanya, kan? Aku tidak tahu kenapa. Pertunangan kalian tertunda setengah tahun. Dan Miss Yao hanya takut padaku begitu saja. Begitu tidak percaya diri pada diri sendiri. Kamu masih bilang bahwa kamu tidak percaya pada Xie Zong. Tenang saja. Saya tidak tertarik pada pria kamu. Kakak, kenapa kamu datang? Hari ini habis jalan-jalan sama sahabat. Kebetulan lewat depan kantor. Jadi mampir lihat kamu. Kok nggak disambut? Tentu saja disambut dong. Saya hanya khawatir kamu terlalu menderita. Saya sudah tahu Kak Jiasu yang terbaik untuk saya. Datangnya tepat pada waktunya. Kak Xiaoshu. Ada apa? Orang lain merindukanmu. Sial sekali, datang lagi nanti saja. Mereka semua tidak malu. Kamu takut apa? Oh, Yo Hua datang. Cinta kakak dan adik ipar benar-benar baik. Masih siang hari mereka masih di kantor. Iya, kami baru saja bertunangan. Kalau saja dia tidak terlalu sibuk bekerja. Kami ingin setiap menit dan detik bersama. Semua menempel bersama. Kepala Xie. Saya yang akan menandatangani. Terima kasih. Kamu istirahat dulu sebentar. Kapanpun kamu ingin kembali, keluarga Xie selalu terbuka untukmu. Kalau begitu, silakan minta manajer Xie menyampaikan dokumen ini ke bagian personalia. Aku antar kamu keluar. Kamu adalah karyawan keluarga Xie. Aku antar kamu, agar orang lain tidak menggosipkan keluarga Xie, kakak. Tidak perlu antar. Johan, kamu datang ke kantor untuk apa sebenarnya? Menjemput seseorang. Ayo. Ternyata, desas-desus di pesta pertunangan kita. Ini bukan palsu. Lihat betapa perhatian Yo Huai padanya. Pasti, Tuan Lo belajar banyak hal di luar negeri. Benar, Kak Jiashu? Bagaimana dengan urusan perusahaan? Semua sudah ditangani. Nan, kenapa kamu memanggilku hari ini? Aku ingin memperkenalkan seseorang padamu. Acara perjodohan. Hampir sama. Dia sudah memohon padaku cukup lama, agar aku memperkenalkanmu padanya. Nenek, sekarang aku masih belum ingin memikirkan hal itu. Aduh, orang-orang sudah datang. Kalau begitu, kita temui dulu. Kenalan dulu. Cepat datang. Kamu tahu siapa?
Nona Lou. Halo. Perkenalkan diri saya. Saya adalah pasangan kencan kamu, Lin Zhouhuai. Lin Zhouhuai. Aku menerima kamu. Tapi kata-katamu tidak salah. Aku menerima kamu menolak aku sekarang. Atau sebenarnya kamu memang mau? Lin Zhouhuan, jangan berbuat hal yang tidak-tidak. Apa yang kamu lakukan? Ini baru nyaman. Ayo. Tentang perjodohan hari ini, aku bisa menganggap itu tidak pernah terjadi. Dan juga tentang kejadian di mobil hari itu. Anggap saja begitu. Kita bereskan semuanya. Benar. Baiklah. Sekarang mari kita hitung. Kakak, 2 tahun yang lalu saat mencuri ciuman pertamaku. Tak pernah bertanya padaku. Dia kenapa minum sebanyak itu? Li Yuyu. Cinta. Kamu punya sesuatu untukku. Hari itu aku mabuk dan salah orang. Kamu seharusnya mundur. Iya. Aku lebih suka jadi pengganti Xie Jiashu. Aku tidak pernah menolakmu. Kakak bilang. Kita harus menghitung semuanya dengan jelas. Baik, aku segera ke sana. Ini, Tuan Lou. Ini adalah dari Dana Rongcuang. Tuan Wu, ini adalah AI peringatan penyakit jantung wearable. Kepala R&D proyek, Bapak Lou. Selamat pagi, Bapak Wu. Selamat pagi, Bapak Lou. Senang bertemu dengan Anda. Kalau begitu kita mulai sekarang. Baik. Perusahaan kami mengembangkan gelang peringatan dini penyakit jantung AI ini, terutama ditujukan untuk pasien penyakit jantung. Peringatan sebelum serangan penyakit. Ketika kecepatan aliran darah koroner menurun 5%, jaringan saraf kami menangkap gelombang infrasonik dan getaran akan lebih cepat dari elektrokardiogram klinis. Peringatan 14 menit 36 detik sebelumnya. Kapan bisa mencoba prototipe? Paling cepat awal bulan depan. Baik, kalau begitu,
Saya akan menunggu kabar baik dari Pak Lo. Ibu, saya sudah kembali. Tidak langsung datang untuk menemuimu. Saya pergi untuk mengurus hal lain. Saya tetap mengundurkan diri dari keluarga Xie. Keputusan yang 2 tahun lalu Anda larang saya lakukan. Saya tetap melakukannya. Sekarang Anda ingin menyalahkan saya pun tidak bisa. Siapa suruh kamu tidak mengurusnya sendiri? Tapi jangan khawatir. Segera aku akan punya perusahaan sendiri. Lao Yu, kamu sudah pulang ke negara. Paman Zhang, kamu datang untuk apa? Aku datang untuk menjenguk ibumu. Setengah tahun lalu ibuku meninggal, tapi aku tidak melihat pacarmu datang melayat. Sekarang mau ngapain? Akin, aku datang menjengukmu. Yue, bukan aku nggak mau datang. Aku benar-benar nggak ada cara lain. Kamu dibawa pergi pada hari ibu saya meninggal. Iya? Mana ada kejadian yang kebetulan seperti itu? Saya curiga, kematian ibumu bukanlah sebuah kecelakaan. Selain itu, aku dan ibumu juga sudah berbicara lewat telepon. Yue kita, akhirnya ada kesempatan untuk dipindahkan kembali. Benarkah? Tuan Besar akan bertunangan dengan Nona Yao. Aku sudah janji dengan ibumu. Nanti aku akan menjemput dia di rumah keluarga Xie. Nanti aku akan minta tolong kepada direktur, agar dia setuju memindahkan Yue kembali ke sini. Aku sudah kirim pesan dan telepon dia. Kenapa aku tidak bisa menghubunginya sama sekali? Aku mengemudi setengah jalan. Tiba-tiba ada mobil yang menyelonong dari samping. Keluar jalur. Terjadi kecelakaan mobil. Aku pingsan. Saat aku bangun, aku sudah terbaring di ranjang rumah sakit. Polisi juga menahan aku. Mengatakan aku melarikan diri setelah kecelakaan. Keluarga Xie memberitahu saya. Saat mereka menemukan ibu saya, dia sudah tidak bernapas lagi. Mereka langsung melapor ke polisi. Kesimpulan dari polisi adalah, dia mengalami serangan jantung mendadak, yang disebabkan oleh serangan jantung akut. Ini adalah kecelakaan. Tidak mungkin, kondisi ibumu selama beberapa tahun ini selalu dirawat dengan baik. Baik, bagaimana mungkin itu serangan jantung mendadak? Dan ibumu pergi ke rumah keluarga Xie untuk menemui Xie An. Hal ini, kenapa tidak ada yang pernah membicarakannya? Benar. Xiao Jiajia pernah bilang, dia dan Xie Jiashu seharusnya sudah bertunangan setengah tahun yang lalu. Kalau dia benar-benar mencari Xie An, malam itu pasti ada sesuatu yang terjadi. Suing, jangan salahkan aku karena kejam. Kalau mau salahkan, salahkan dirimu sendiri. Seharusnya tidak muncul di sini malam ini. Oh. Bagaimana? Sudah dapat apa-apa? Karena ibumu memiliki riwayat penyakit jantung. Dan pada malam kejadian, karena hujan deras, sirkuit mengalami kerusakan. Sistem pengawasan di rumah keluarga Xie semua rusak. Tidak dapat memberikan bukti yang valid. Dan tidak ada motif kejahatan. Jadi polisi akhirnya memutuskan ini sebagai kecelakaan. Apakah ibuku pernah mencari Xie An? Tidak bisa dibuktikan. Hari itu kebetulan adalah hari libur pelayan. Di keluarga Xie hampir hanya ada anggota keluarga inti. Dan semua orang memiliki alibi. Ini adalah bukti dari Wen Xian'an kepada Xie An. Bukan? Itu adalah anaknya, Xie Jiashu. 11 An dan Xie Jiashu saling menjadi saksi.
Mengklaim bahwa mereka tidak pernah melihat ibumu. Lanjutkan ceritamu. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka bersekongkol. Karena keluarga Xie dalam seminggu hampir mengganti semuanya secara bertahap. Apa sebenarnya yang terjadi di keluarga Xie? Luo Yu, kamu sebenarnya mau apa? Tama-tama harus bersikeras meninggalkan keluarga Xie. Sekarang malah akan dikenalkan dengan Lin Zhouhuai. Lalu bagaimana dengan Tuan Xie? Kalau Nona Yao tahu, aku tahu. Kamu memang sedang membantah aku. Yu, kamu percaya padaku. Aku baru-baru ini akan menyelesaikan urusan Yao Jiajia. Jadi kamu menunda pertunangan setengah tahun yang lalu. Benarkah ini untukku? Tentu saja aku selalu memikirkanmu. Menunda pertunangan. Sebenarnya untuk apa semua ini? Kepergianku yang terburu-buru terakhir kali. Ada beberapa barang yang tertinggal. Aku ingin pulang ke rumah Xie untuk tinggal beberapa hari. Tidak bisa. Yu, kamu tahu bagaimana sifat ibuku. Dia selalu punya prasangka terhadapmu. Aku tidak ingin kamu merasa sedih. Kenapa dia masih menghubungimu sampai larut? Kakak, malam-malam, tidak tidur. Mengganggu calon adik iparmu kurang pantas, kan? Lin Shuhuan, kamu ngomong apa sih? Calon adik ipar apa? Kalau begitu. Benar, aku berencana mencoba dengan Yao Huai. Kakak, kamu yakin ingin melanjutkan? Maafkan aku, Lin Zhouhuan, aku harus mencari tahu dengan jelas. Malam ibuku meninggal. Apa sebenarnya yang terjadi, Lin Zhouhuan? Aku ingin tinggal di rumah keluarga Xie. Ini sudah janji, menjadi syarat untuk menjadi tunanganku. Iya. Asalkan kamu mau. Aku tidak keberatan. Kamu tidak penasaran? Kenapa aku tiba-tiba berubah pikiran? Aku hanya penasaran, tapi itu tidak penting. Kalau memanfaatkan aku, bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Aku rela. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Lou Yuming sudah jelas-jelas menyatakan bahwa dia ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Xie. Mengapa dia masih setuju untuk bertemu denganmu secara ta'aruf? Selain itu, nenek ternyata juga berdiri di pihakmu. Posisi Xie Jiashu. Kau kira aku seperti kamu? Aku benar-benar mencintai Lou Yu. Aku akan menikahinya. Ini adalah umurku. Ku dengar, dia adalah orang yang baru saja dikembalikan oleh Xie Jia. Ibunya meninggal, bahkan tidak menangis sedikit pun. Sungguh sangat kejam ya. Aduh, dia kan besar di luar negeri sejak kecil, sudah terbiasa. Apa sih aturannya? Tapi yang namanya juga anak haram. Apa bisa diharapkan dia punya sopan santun? Para tuan dan nona. Teh sudah dingin. Saya gantikan dengan yang baru untuk kalian. Kamu siapa? Urusan apa? Nama saya Lou Yu. Dia adalah putri dari pembantu keluarga Xie. Hanya ingin mengingatkan sedikit. Teh Junshan Inzen yang baru diganti ini harus diminum selagi panas. Teh yang sudah dingin seperti kata-kata yang diucapkan. Tidak bisa lagi aku terima kembali. Kamu hanya seorang pelayan. Berani bicara seperti itu padaku. Memang, hanya seorang pelayan.
Tentunya tidak sebanding dengan kekasih. Tapi, bawahan juga tahu bahwa hilang saat pemakaman. Mudah mendapatkan balasan. Siapa kamu? Tidak punya mata ya? Aduh, nenek sudah tua. Beberapa meter jauhnya. Tidak bisa membedakan manusia dan hewan. Jangan sentuh aku dengan tangan kotor itu. Menjengkelkan? Gaun baruku. Ayo pergi. Jangan bertingkah seperti pelayan. Jangan buat aku malu. Tavern. Ayahmu pikir kamu tinggal di kamar ini ya? Terlalu pengap. Biarkan aku ganti ruanganmu dengan yang lebih cerah. Jangan sentuh barang-barangku. Kau ini, anakku. Kenapa sih tidak mengerti? Beberapa hal terletak pada detail. Tidak boleh diabaikan. Nyonya. Nenek mencari Anda untuk bicara. Rok baru yang saya beli hari ini. Garis pinggangnya tidak pas. Rok apa ini? Apakah kamu melihat sesuatu? Saya hanya mengantarkan teh. Kebetulan lewat di depan rumahmu. Anak perempuan orang ini memang pandai lewat. Yo Huai. Kalau kamu tidak mau pindah. Kalau begitu aku juga tidak perlu repot, kita pergi saja. Terima kasih. Kamu sudah berjanji pada nenek kan? Saat liburan harus kembali dan menemani aku. Baik. Saya pasti akan kembali. Bicara harus ditepati. Apa yang terjadi? Masalah produk. Saya sudah tahu semuanya. Kita buat rencana cadangan dulu. Lalu sisanya. Belum tahu kapan kembali. Rindu aku enggak? Sekarang semua sibuk mempersiapkan makan malam reuni saat Yo Hua kembali. Tidak ada yang akan datang ke sini. Mengerti? Kamu sudah begitu cepat terhadap Lo Yu. Lin Zhonghuai, kamu benar-benar mengincar istri kakakmu ya? Jelaskan dengan tepat. Istri Qian. Aku terhadap pacarmu yang sekarang, Yo Jia, tidak ada minat sama sekali. Bagaimanapun juga, Lo Yu adalah mantan pacarku. Bagaimana kalian bisa bersama? Kenapa tidak bisa?
Saya dan Lo Yuen, pria belum menikah, wanita belum menikah. Bersama adalah hal yang wajar. Lin Zhouhuai. Kau lupa bahwa kau juga anak keluarga Xie. Dulu aku tidak disetujui. Kalau giliranmu, apakah itu sudah cukup? Siapa yang aku butuhkan persetujuannya? Terima kasih, Ketua. Kamu atau kamu? Aku awalnya tidak bersaing denganmu. Itu karena Lo Yu. Dia memilihmu. Tapi kamu memilih melepaskan karena ketakutan. Sekarang kamu sudah keluar. Hal antara aku dan Lo Yu. Selama dia setuju, siapapun tidak bisa menghentikannya. Ngomong-ngomong, karena kamu ingin menjaga keluarga Xie melalui pernikahan dengan keluarga Yao, untuk melindungi keluarga Xie. Kalau begitu, harus jaga sikap. Jangan terus mengganggu Lu Yun. Kalau tidak, apakah keluarga Xie akan ganti nama? Itu sulit untuk dikatakan. Jiashu, tahu kenapa anggrek ini bisa tumbuh begitu bagus? Lihat ini. Kamu harus berani memotong ranting dan daun yang kering ini. Ayah, Colin Zhouhuaitea. Bagaimana dia bisa bersama Lo Yu? Kamu tahu, Dewan Direksi tidak pernah puas denganmu. Kali ini karena pertunangan dengan keluarga Yao. Penilaian terhadapmu mulai membaik. Itu aku. Jangan buat aku kecewa padamu. Aku mengerti. Yang penting kamu sudah kembali. Bagus sudah kembali. Ajuan, kamu sudah datang. Cepat bawa barangnya. Ke kamar anak di lantai atas. Baik. Kamarmu. Saya rutin menyuruh orang membersihkan. Tidak berubah sama sekali. Hahaha, terima kasih nenek. Kalau kamu punya sikap seperti itu sangat bagus. Kita, Ahuai, cukup baik, kan? Kalian harus bergaul dengan baik, ya. Lo Yu, bukankah kamu sudah yakin? Kalau kita, keluarga Xie, tidak ada hubungan sama sekali. Sekarang bagaimana? Selamat datang di sini. Panggil saya apa? Buen. Lupa memberitahu kamu. Lo Yu adalah tunanganku. Mulai hari ini pindah ke rumah istri kedua. Agar kita berdua bisa mempererat hubungan. Anda adalah orang yang lebih tua. Dia tentu saja harus mengikuti saya. Panggil Anda dengan sebutan Bibi Wen. Kamu bilang apa? Bu, meskipun Anda sangat memanjakan Yohua, tidak bisa membiarkannya berbuat sesuka hati seperti ini. Kan? Anda juga tahu tentang kejadian 2 tahun yang lalu. Keluarga kami, Jiashu dan Lo Yu, dia. Kalau berita ini sampai keluar, orang lain akan berpikir bagaimana. Siapa di keluarga kita yang berani menyebarkannya? Luo Yu adalah tamu yang saya undang. Dia juga calon menantu saya di masa depan, di rumah ini. Siapapun yang tidak sopan padanya, itu sama saja dengan melawan istriku. Lalu bagaimana dengan keluarga Yao? Jika mereka tahu tentang hal ini, pasti tidak akan menyerah begitu saja. Nona Lo, Huai. Temani nenek jalan-jalan. Baiklah, nenek. Yin Yun Er ini benar-benar sulit dilupakan. Saat ini, keluarga Shu dan Jia Jia baru saja bertunangan. Tak boleh karena dia merusak kebahagiaan mereka. Sudah selesai. Kenapa kamu datang ke kamarku tengah malam? Cepat keluar sana. Bermain peran harus lengkap, kan, kakak? Jika kamu bersedia menjadi tunanganku, kita tinggal bersama. Bukankah itu sangat wajar? Kakak sudah bangun. Apa mungkin kakak ingin dia tahu bahwa kita palsu? Kamu menipuku. Kalau kakak tidak percaya, lebih baik sekarang kita buka pintunya dan lihat. Sepertinya malam ini tidak akan ada kesempatan. Aku punya perasaan. Tarik napas dan saat kau menoleh, kau ada di sisiku.
Belok kiri, belok kanan. Langit seperti lautan. Kau berjalan di depanku. Aku percaya pada pelayaran jauh. Kakak, sudah cukup melihat. Apa kamu melepas pakaian di tengah malam? Aku tidak suka memakai pakaian saat tidur. Kebiasaan buruk apa itu? Hati-hati jangan sampai kedinginan. Katakan bahwa kamu mencintaiku. Katakan bahwa kamu peduli. Katakan bahwa kamu mencintaiku. Katakan bahwa kamu peduli. Tidurmu tadi malam bagus. Maaf ya, Kak. Dia tadi malam terlalu capek jadi tidak tidur nyenyak. Tidak bisa minum kopi. Salah siapa coba? Oh. Aku akan berusaha lebih cepat lain kali. Cepat tidur. Jangan salahkan kakak yang keras kepala. Kalian masih dalam tahap memahami. Segala sesuatu harus memperhatikan batasannya. Coba sedikit lebih banyak. Bagaimana tahu? Apakah semuanya cocok di berbagai aspek? Semua ada di sini. Jia-Jia. Ini aku datang tinggal di sini untuk sementara waktu. Agar bisa merawatmu. Atau mungkin Jia-Jia yang lebih pengertian. Tahu kalau kamu sibuk. Jadi pindah saja ke sini. Tetap tidak mengganggu kalian berdua. Aku ingin lihat apakah kamu bisa betah tinggal di sini. Kak Jiashu. Ini sandwich yang aku buat sendiri untukmu. Coba ini. Jia-Jia sangat perhatian. Wenxin ya ingin memanfaatkan tangan You Jia-Jia untuk mengusirku. Sungguh iri pada kakak laki-laki. Ada sandwich yang dibuat oleh kakak ipar. Enak tidak? Diberi makan langsung oleh kakak. Juga enak. Tidak tahu apakah ada petunjuk di kamar yang pernah ditinggali ibu sebelumnya. Apakah ada petunjuk? Bulan berapa? Kenapa tidak tidur larut malam seperti ini? Nona Yo, kapan kamu jadi pelayan keluarga Xie? Ini semua harus diurus. Lao Yu, apa kamu tidak malu? Setelah berbicara dengan kakak, sekarang berbicara dengan adik. Jadi, Nona Yo merusak cermin rias saya. Lagi di atas bantalku. Meletakkan kupu-kupu yang sudah mati digigit. Ingin menakut-nakuti aku. Iya, itu aku. Apa yang aku lakukan? Saya sarankan Anda lebih peka. Sebaiknya segera tinggalkan keluarga Xie. Agar tidak membuat semua orang malu. Kalau begitu, saya harap Nona Yo lebih cerdik lain kali. Jika tidak, Tuan Xie bisa saja terjebak dalam cinta lamanya. Lalu bagaimana? Kamu. Jangan terlalu memuji diri sendiri. Jia-Jia. Kak Jashu. Kamu kok minum sebanyak ini sih? Aku antar kamu ke kamar. Ayo. Hanya Jia-Jia yang tidak mau pergi. Aku sulit untuk terus membahas soal mama. Belakangan ini aku tidak pernah melihatmu di siang hari. Karena sibuk dengan pekerjaan baru. Iya, nenek. Mungkin ibu belum tahu. Ya. Keluarga Xie kita. Tapi dia membesarkan orang yang hebat. Anak perempuan di gedung ini. Dia sedang memulai usahanya sendiri. Benarkah? Generasi muda memang berbakat. Itu hal yang baik. Kenapa aku merasa kamu sindir-sindir? Urusan bisnis yang kalian bicarakan sekarang tidak dimengerti oleh nenek-nenek. Tepatnya, semua orang sedang bersama. Kebetulan saya mau bilang sesuatu. Minggu depan adalah pesta ulang tahun saya. Akan diadakan di rumah saja. Ibu, Anda adalah orang yang berulang tahun. Anda yang memutuskan hahaha. Baiklah, kita mulai. Sedang bingung tidak ada kesempatan bertindak.
Iya. Terima kasih banyak atas kedatangan kalian ke rumah sederhana ini hari ini. Untuk merayakan ulang tahun ibu saya. Silakan semua. Nenek Xie, semoga Anda diberkati dengan kebahagiaan dan umur panjang. Terima kasih. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Umur panjang seperti Gunung Nan. Terima kasih semuanya. Semoga kalian semua makan dengan baik, minum dengan baik, dan bersenang-senang. Haha. Nenek, tunggu sebentar. Saya akan mengambil hadiah ulang tahun untuk Anda. Selamat ulang tahun, Bu. Selamat ulang tahun, Nenek. Nenek. Aku ingin lihat kamu nanti masih bisa tertawa bagaimana. Cepat, segera. Ibu, cepat buka dan lihat. Baik. Semoga nenek panjang umur. Terima kasih, Loli. Kenapa wajah Nona Yo terlihat begitu buruk? Tidak kok. Ah, aku hanya merasa kasihan untuk nenek saja. Nenek biasanya sangat menyayangi kamu. Tapi kamu hanya memberikan batu yang tidak berharga ini. Sini, bawakan hadiahku ke sini. Iya, Bu. Jia-Jia sudah mulai 1 bulan yang lalu membantu menyiapkan hadiah ulang tahunmu. Lebih perhatian daripada beberapa orang. Aduh. Mengirim barang seperti ini. Dia pasti makhluk hidup. Apa yang terjadi? Bukankah ini ditukar? Putri keluarga Su. Apa artinya ini? Mengirimkan akhir. Ini belum menikah masuk ke keluarga Xie. Sudah harus memberi lawan sebuah peringatan. Semua diam. Nenek, ada apa denganku? Entah kenapa ini ada di sini. Seorang menukar hadiah ulang tahun yang kuberikan untuk nenek. Kak Shushu, tolong katakan sesuatu untukku. Hadiah ulang tahunnya kita pilih bersama. Benar, itu mereka. Mereka menuduh saya. Iya, Bu. Kami juga sudah melihat hadiah ulang tahun Jia-Jia. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Orang yang ingin menjebak adalah kamu. Keluarga Yo. Hari ini adalah pesta ulang tahun nenek. Kamu benar-benar tidak sopan. Ini adalah kamu. Pendidikan keluarga Yo. Sangat baik. Nenek, sebaiknya pindah saja tinggal di tempat lain. Saya tidak ingin rumah keluarga Xie tidak tenang. Mengganggu ketenangan Anda yang terhormat. Lou Yu, diam saja. Selama aku di sini, kamu tidak perlu pergi kemanapun. Gege Jiashi, dengarkan aku bicara sebentar. Semua ini dipaksa oleh Lou Yu. Kalau bukan karena dia terus menggoda kamu, diam saja. Gadis Lou, sejak pindah masuk, kamu selalu patuh dan sopan. Justru kamu. Setiap hari di rumah ini membuat keributan. Surat dari rumah. Antarkan Nona Yo pulang. Kuil keluarga Xie kami kecil. Tak cukup menampung patung Buddha sebesar dia. Ayo pergi. Hei, dengarkan aku. Bukan seperti itu. Kang Yang, dengarkan penjelasanku. Aku difitnah. Ini semua salah Lou Yu. Terima kasih telah membantuku. Membantumu mengantarkan orang itu. Hanya sekadar ucapan terima kasih. Kakak, apakah ini agak terlalu pelit? Saya sudah memberikan hadiah sebelumnya, kan? Pesta ulang tahun nenek sudah dekat. Yo Jia-Jia dan Wen Xinging pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Saya butuh bantuan. Aduh, aduh, aduh. Yo Huan. Tolong tarik aku.
Lin Yo Huan. Aku butuh bantuanmu. Jadi, kakak sekarang sedang menjadi putri. Tolong aku ya. Kamu bilang kamu mencintaiku. Google. Itu bisa dihitung sebagai bunga saja. Aku. Kamar ibu. Ternyata diubah menjadi gudang barang. Ayo cari dulu. Kenapa kamu? Lalu, siapa yang diharapkan kakak? Aku harap kamu pergi. Lepaskan. Bisa melepaskan. Tapi kakak ingin memberitahu, kamu tidak tidur di tengah malam. Apakah ingin menemukan sesuatu dari bawah sepatu? Begitu tertarik. Kamu mau membantu aku? Kalau aku bisa membantu kamu mengatasi Yo Jia Jia, tentu saja yang lain juga bisa. Kalau saja kematian ibu benar-benar ada kaitannya dengan keluarga Xie. Dia lagi pula adalah orang keluarga Xie. Kamu terlalu berpikir. Saya tidak mencari apa-apa. Hanya saja tiba-tiba merindukan ibu saya. Ingin mencari barang-barang lama untuk mengenang orang yang telah pergi. Tapi sekarang sepertinya juga tidak ada yang bisa ditemukan. Guo Yue. Kau masih belum cukup mempercayai aku. Coba periksa sedikit. Nona Lu, ada satu hal belakangan ini. Tuan Yo baru saja selesai infus. Perlu tambahan energi. Kirimkan bubur ke tempatnya. Baiklah. Kamu sakit. Kamu masih pemula. Biarkan aku yang melakukannya. Dan bangun. Sekarang bagaimana perasaanmu? Aku bermimpi tentangmu lagi. Rambutmu lebih lembut daripada dalam mimpi sebelumnya. Kamu. Bukankah ini yang hilang beberapa tahun lalu? Kartu nama saat kamu di luar negeri. Kakak perempuan memeriksa barang-barangku saat aku sakit. Hanya ingin tahu tentang aku begitu saja. Lin Zhonghuan. Apakah kamu tidak perlu menjelaskan? Menjelaskan apa? Apa yang saya temukan? Ya sudah jadi milik saya. Kalau begitu, foto saya juga hasil temuan. Iya.
Saya pusing. Lin Yo kembali. Kamu mulai sejak 2 tahun lalu. Sudah suka padaku. Kakak. Sebenarnya. Lin Zhouhai tidak menyangka kamu berakting sehebat ini. Aku hampir tertipu olehmu. Li Zuohan tidak menyangka kamu berakting sehebat ini. Aku hampir saja tertipu olehmu. Kenapa kamu masuk ke kamarku? Kamu melakukan begitu banyak hal. Ternyata itu untuk membalas dendam pada keluarga Xie dan juga padaku. Ah. Apakah kamu penting bagi keluarga Xie? Apakah aku harus membalas dendammu? Kalau tidak, kenapa selama 2 tahun kamu menemani Lou Yu di luar negeri? Tidak berani memberitahunya siapa kamu. Yue Wei, jangan lagi ditipu dia. Seberapa besar dia benar-benar peduli padamu? Tidak, dia hanya memanfaatkan hubungan kita. Selalu memanfaatkanmu. Sowon. Kenapa dia menyembunyikan identitasnya? Dengarkan aku jelaskan. Jangan pura-pura. Lou Hua memang benar-benar anak baik ibumu. Sama seperti ibumu. Suka merampas barang orang lain, Pak Polisi. Jaga mulutmu baik-baik. Jangan tidak menghormati orang tua. Dan tentang urusanku dengan Lin Zhouhuai. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Entah dia ingin menyakitiku atau menipuku. Itu sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Kamu bisa keluar sekarang. Jadi, Lin Zhouhuan, kamu sudah di sisiku selama 2 tahun. Kenapa tidak memberitahuku? Bukankah kamu juga tidak pernah meragukan kalau orang itu aku? Kalau saja kamu punya sedikit keraguan. Bahkan hanya sekali saja. Tapi, Lou Yu. Tidak pernah sekalipun. Mengapa aku tidak berani mengungkap identitas diri sendiri? Bagaimana kamu bisa ingat? Akhirnya bagi kamu, aku adalah orang itu yang membuatmu merasa malu. Kenapa harus dipindahkan ke luar negeri? Saya mau mengundurkan diri. Saya tidak merayu paman keluarga Xie. Kalau memang mereka dari keluarga Xie tidak mau percaya padaku, jadi saya akan meninggalkan keluarga Xie. Meninggalkan Xie. Ibu, kamu juga tidak percaya padaku. Jangan lupa kebaikan keluarga Xie kepada kita. Menjadi orang harus tahu membalas budi. Masih kakek dan nenek Xie. Lou Yu bekerja sebagai pembantu. Harus tahu batasan sebagai pembantu. Jangan berpikir mengambil jalan pintas menggoda tuan rumah. Ibu, ini adalah takdirmu dan takdirku. Kamu harus belajar menerima takdir. Jangan salahkan tuan muda karena tidak peduli padamu. Kalau mau menyalahkan, salahkan aku sebagai ibumu, yang tidak mampu. Tidak bisa membuatmu lahir di keluarga yang kaya. Keluar negeri sudah diputuskan begitu. Kamu akan pergi besok. Hujannya deras, kamu mau kemana? Ada apa? Pak Wu tidak terlalu optimis dengan produk kami. Hanya tinggal 1 minggu. Kita bisa mencoba prototipenya. Bagaimana bisa tiba-tiba menarik investasi? Pak Luo, apakah Anda telah menyinggung seseorang? Awalnya bukan hanya Pak Wu. Ada juga Pak Liu dari Kichuang. Pak Zhang dari Kunze. Semua sangat tertarik dengan produk kita. Meskipun Pak Wu tidak berinvestasi, tapi Pak Liu dan Pak Zhang bersama-sama juga bisa. Namun tiba-tiba tidak ada perusahaan yang bersedia berinvestasi pada kita. Kalau di dalam negeri tidak berhasil, lalu di luar negeri, produk kita sudah memasuki tahap akhir pengujian. Hanya selangkah lagi untuk peluncuran.
Jika kita menyerah sekarang, semua usaha kita sebelumnya akan sia-sia. Mari coba lagi. Tuan Lin. Iya, tentang hal yang aku ceritakan padamu terakhir kali. Halo, Pak Sang, lihat ini. Pak, tolong lihat ini. Tentang hal yang terakhir kali. Bolehkah aku pertimbangkan lagi? Benarkah tidak ada cara lain? Wali Kota Lu, saya sudah menyampaikan beberapa hal sesuai perintah Anda. Saat ini di dalam negeri, sudah tidak ada perusahaan yang berinvestasi pada Nona Lu. Sudah mendapat manfaat dari keluarga Xie. Sekarang ingin berangkat sendiri. Menganggap pintu keluarga Xie semudah itu untuk keluar. Benar, kan? Saya dengar dia sedang mengakses sumber daya luar negeri. Orang asing sangat menghargai biologi. Hanya dengan diatur, dia tidak akan bisa bertahan. Saya penasaran berapa lama dia bisa bertahan. Hal yang Anda minta saya selidiki terakhir kali. Miss Low, sepertinya ada petunjuk. Tampaknya sedang menyelidiki tentang kematian ibunya. Pria di foto itu adalah Ibu Miss Low, pacar Ibu Sukin semasa hidup. Saya sudah periksa. Orang ini saat Ibu Nona Low meninggal. Dihukum setengah tahun karena tabrak lari. Tidak lama setelah keluar penjara, saya bertemu dengan Nona Low yang baru saja kembali ke negara. Ternyata ini adalah alasan sebenarnya dia ingin tinggal di keluarga Xie. Itu berkaitan dengan keluarga Xiao. Saya sudah menemukannya. Pengacara pribadi yang membantu Nona Low menyelidiki. Saat ini belum ada bukti yang menunjukkan apakah ini disengaja atau kecelakaan. Teruskan penyelidikannya. Biarkan detektif swasta menjaga mulutnya. Baik, bos. Tuan Luo sudah menemukan investor. Ada perusahaan luar negeri bernama Xingyue Investment. Konon, mereka sangat ketat dalam menilai proyek investasi, tapi layak dicoba. Untuk itu, saya segera menyiapkan dokumen terkait. Ini adalah harapan terakhir kita. Ayo. Yue, kamu benar-benar akan mengadakan konferensi pers. Pak Luo, saya akan masuk dulu untuk menyiapkan tempat acara dan menyambut para jurnalis. Tidak tahu bahwa Tuan Xie datang berkunjung. Ada urusan penting apa? Yue, kamu tidak perlu merasa terbebani padaku. Ada permusuhan sebesar ini. Aku datang untuk membantumu. Untuk membantuku agar tidak menangis seperti kucing kehilangan tikus, pura-pura baik hati. Jangan anggap aku tidak tahu siapa sebenarnya yang menghalangiku mencari investor. Kalau kamu sudah tahu, lebih baik menyerah saja. Jangan buang-buang waktu lagi. Apa maksudmu mengatakan itu? Kamu benar-benar berpikir bahwa investasi Xingyue bisa memperhatikan bengkel kecil seperti kalian. Mereka adalah yang baru muncul di Wall Street dalam 2 tahun terakhir, yang menjadi fokus para investor. Ini adalah akuisisi merek internasional yang ringan dan mewah. Kamu pikir mereka akan membuat pengecualian untuk sebuah merek startup domestik? Apakah itu mungkin? Ini adalah yang mereka lakukan bulan lalu. Daftar proyek domestik yang ditolak. Bahkan 3 merek anak perusahaan Yao Group juga dibatalkan. Menurutmu, apakah kalian lebih berpengaruh daripada Yao? Jadi, Pak Xie sebelum konferensi pers, baik hati memberitahuku semua ini. Ingin menjelaskan apa? Yue, aku tahu. Niat awalmu mengembangkan produk ini. Ini demi memenuhi. Kalau begitu begini saja. Jual produk ini kepada saya. Harganya silakan ditawar. Nanti produk akan dipromosikan dan diluncurkan oleh keluarga Xie. Kamu tidak perlu menanggung risiko apapun. Bukankah ini keuntungan ganda? Keuntungan ganda hanya untuk keluarga Xie, kan? Satu pesaing sudah hilang. Dan ada produk baru yang diluncurkan. Xie Jiashu, apakah kamu menganggap aku bodoh? Jika sudah berjodoh, jangan lagi berjuang sia-sia. Apakah kamu ingin dengan mata kepala sendiri melihat produk yang kamu susah payah kembangkan akhirnya tidak bisa diluncurkan ke pasar? Saya benar-benar berterima kasih atas niat baik Anda. Tenang saja. Meskipun saya menghancurkan produk di tangan saya pasti tidak akan membeli Zhanglin ke pasar. Ruyue, saya sudah memberi Anda kesempatan. Ini akan dimulai dalam 5 menit lagi.
Orang dari pihak investor ternyata belum datang. Iya, semoga konferensi pers hari ini tidak batal. Aku masih harus buru-buru ke acara berikutnya. Belum dimulai. Kami tidak akan padam. Orang yang berinvestasi sudah memberi air, kan? Bu sebentar, waktunya belum tiba. Saya bilang balasan email itu terlalu cepat, ada masalah. Mereka tidak mungkin ingin bergabung dengan keluarga Xie. Hanya untuk menertawakan kita, kan? Kepada Tuan Luo, saya harap, karena Anda pernah menjadi karyawan keluarga Xie kami. Keluarga Xie kami bisa memaafkan dan melupakan masa lalu. Menjadi investor barumu. Tapi harganya sepertiga dari New Moon. Kalian keluarga Xie jangan terlalu menindas. Masih 30 detik. Pak Luo, sudahkah Anda memutuskan? Maaf semuanya. Baru saja selesai rapat video lintas negara. Pak Yo. Tepat waktunya. Setelah pertimbangan matang kami, keputusan investasi New Moon meningkatkan investasi hingga 3 kali lipat dari jumlah awal. Mendorong produk yang bagus ke pasar secepat mungkin. Itulah seorang investor yang layak. Harus lakukan. Wah, tidak kusangka. Bos di balik investasi bulan baru. Ternyata Lin Zhouhai. Presdir Lian benar-benar punya pengaruh besar. Menyembunyikannya dariku, lucu ya, tidak menyenangkan. Ada orang, lebih memilih setiap hari di kantor bersama Kak Wang. Tahan sampai tengah malam pukul 3 atau 4. Mencari investasi luar negeri. Juga tidak mau meminta bantuan dari tunangan. Jadi kamu sengaja membuatku terkejut. Lin Zonghua, kamu itu kekanak-kanakan. Sekarang sudah puas? Tidak puas. Dari kamu mencari investasi luar negeri, sampai membalas emailmu dalam sekejap, setiap kali. Aku selalu berharap kamu akan menyadari, bahwa aku adalah bos New Moon. Tapi pada akhirnya, aku yang muncul lebih dulu. Jadi kamu terus menunggu aku menyadarinya sendiri. Aku sudah bukan orang yang dulu lagi. Di pemakaman ibu, anak yang diperlakukan tidak adil, tapi tidak berani melawan. Kamu bisa mencoba bergantung padaku. Bos, apakah Anda di dalam? Para wartawan ingin wawancara eksklusif. Mengerti? Silakan pergi, Pak Low. Sampai jumpa di rumah malam ini. Pak Low, 3 rumah sakit yang bekerja sama dengan kami. Tiba-tiba tes dihentikan bersamaan. Ada apa ini? Seharusnya karena gelang tangan. Relawan kesehatan salah didiagnosis penyakit jantung. Media sudah mulai melaporkan. Apa sebenarnya yang terjadi? Seharusnya ini adalah serangan jahat, yang menyebabkan algoritma inti mengalami kerusakan. Sebelumnya, Wang Gong yang bertanggung jawab atas struktur ini, baru saja mengundurkan diri minggu lalu. Apakah kita bisa mencari cara untuk menghubunginya? Mengundangnya dengan gaji tinggi untuk membantu memperbaiki secara jarak jauh. Tidak terlalu mungkin. Aku dengar dia mulai bekerja pagi ini. Keluarga Xie. Ini masalah lagi. Aku sudah tahu mereka tidak akan menyerah begitu saja. Kak Li, kamu bawa tim teknis untuk bantu perbaikan dulu. Aku akan cari cara lain. Tuan Low. Apakah kalian mengenal ahli program? Kami telah diserang secara jahat. Kami perlu memperbaikinya kembali. Ah, bagaimana kalau saya coba? Baik.
Investor. Kepada Pak Luo, tenang saja. Bos kami di bidang ini benar-benar berwibawa. Modal awal kami di Crescent. Semuanya berasal dari hadiah yang diperoleh bos kami. Mereka tidak hanya memanipulasi data EKG asli, tetapi juga menambahkan sistem gangguan. Saya perlu membangun ulang gelombang elektromagnetik jantung, dasar-dasar penyimpanannya. Bos Lin juga terlalu tampan ya. Bos Lin ini orang yang sangat tersembunyi ya. Hanya kekhawatiran berlebihan. Saya sudah minta Pak Lin untuk mengatur semuanya. Silakan nikmati teh sore. Semuanya. Jangan sungkan. Terima kasih, Pak Lin. Lin Zhonghuai. Seberapa banyak kejutan lagi yang akan kamu berikan padaku? Kapan kamu datang? Tenang saja, kami sudah membalas. Keluarga Xie tidak akan bereaksi secepat itu. Kenapa aku belum pernah mendengar kamu menyebutkannya? Kamu sangat pandai dalam pemrograman. Dulu kamu tidak peduli padaku. Bagaimana aku? Sekarang peduli juga tidak terlambat. Aku masih punya banyak keahlian lain. Apakah kamu ingin mencoba memahami semuanya sekaligus? Apakah kamu masih punya rahasia lain, Manzhou? Tidak ada. Aku sudah tahu semua tentangmu. Karena sekarang kita sudah bersama. Aku tidak ingin ada sesuatu yang disembunyikan di antara kita, atau rahasia. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Sebenarnya, sejak awal aku tinggal di keluarga Xie, karena curiga kematian ibuku, bukan kecelakaan. Tapi belakangan ini aku sudah mencari ke seluruh keluarga Xie. Tidak menemukan petunjuk apapun, kecuali Xiean, ruang kerja yang ada kunci sandinya. Akhirnya mau percaya padaku. Kau sudah tahu sejak lama. Selalu menunggu. Menunggu. Kapan kamu mau dengan sukarela memberitahuku? Kakak kadang memang sangat lambat paham. Kalau tidak, bagaimana kamu kira? Bagaimana kamu bisa mencari-cari di keluarga Xie, tapi tidak ketahuan? Lin Zhenghua memang. Kamu sehebat itu. Apa kamu bisa meretas ruang kerja Xiean? Memang bisa. Tak lama setelah Suyi meninggal, ruang kerja menjadi wilayah terlarang keluarga Xie. Hanya ayah dan kakakku yang punya kunci. Di tangan ibuku. Begitu terdeteksi sidik jari asing, akan segera keluar. Terima kasih, Ketua Dewan. Sebagian besar waktu di ruang kerja. Jika Suyi benar-benar datang mencarimu hari itu. Guru. Sepertinya, kami benar-benar meremehkan Yulo ini. Tak disangka, dia masih memiliki hacker tersembunyi yang membantunya. Iya. Mereka masih ada di dalam database. Mereka menyisipkan algoritma gangguan. Sangat sulit bagi kita untuk menyerang lagi. Dengan kecepatan saat ini, produk perusahaan Lou Yue segera akan dirilis. Lin Zhouwei, anak durhaka ini, bersandiwara dengan sikap sinisnya, membuat kami lengah. Sepertinya, dia sudah lama berhubungan dengan Lou Yu. Sekarang kamu lihat dengan jelas. Kamu dan Lou Yu itu, sama sekali bukan orang yang sama. Hanya kamu yang setia dan berbakti, apa gunanya? Ayah yang memberi pelajaran. Dulu aku yang ceroboh. Kamu benar-benar mengira bahwa Lou Yu pindah ke rumah Xie, hanya untuk membangun hubungan dengan Lin Zhouhuai. Tapi dia meragukan kematian ibunya. Biarkan dia curiga jika dia mau. Tak perlu takut. Jika dia ingin menyelidiki, silakan saja. Curiga tanpa bukti hanyalah dugaan.
Bagaimanapun, telepon terakhir Suking, itu untuk Lin Zhouwei. Ingat itu. Kalau mau salahkan, salahkan Lin Zhouwei saja. Lin Zhouhuan, bukankah kamu bilang, kamu tahu semua urusanku? Mengapa? Kamu sama sekali tidak pernah memberitahuku. Sebelum ibuku meninggal, dia meneleponmu sekali. Sui memang pernah meneleponku. Tapi, aku tidak tahu kenapa dia meneleponku. Saat itu aku tidak mengangkat. Ketika aku menelepon kembali, Sui sudah tiada lagi. Aku takut padamu. Takut aku benar-benar seperti yang dikatakan Xiaan, mengira bahwa kematianmu terkait dengan kematian ibuku. Aku takut kamu tidak mau menghubungiku. Katanya dia egois. Lin Zonghua, bukankah kamu hacker yang hebat? Hal seperti ini, seharusnya bisa kamu pikirkan dengan cepat. Aku bisa mencurigai dirimu. Ketika ibuku meninggal, kita berdua sedang di luar negeri. Bagaimana mungkin kau membunuhnya? Maaf. Aku bertemu denganmu. Jadi semuanya menjadi tidak rasional. Ibu kandungku meninggal bahkan tidak ada setetes air mata. Sungguh sangat berdarah dingin. Adalah seorang manusia. Kau masih ada bersamaku. Kedepannya, apapun yang terjadi, kita berdua akan menghadapinya bersama. Selama 3 tahun terakhir, kita telah menganalisis 200.000 kasus data jantung abnormal. Hari ini gelang AI ini bisa memberikan peringatan 15 menit lebih awal terhadap krisis. Secara resmi diluncurkan. Tenang saja, Paman. Aku tidak akan membiarkan dia mudah-mudahan berhasil. Kepala Cao. Dengar-dengar algoritma inti kalian. Menyalin paten dari keluarga Xie. Ah, ternyata itu peniruan. Ini tertulis di sini. Tapi ini adalah nama Tuan Xie Jiasu. Oh benar. Terima kasih atas pengingatnya, Nona Yao. Ini adalah tanggal pengajuan paten Xie. September 2023. Dan algoritma kami sudah diuji klinis pada tahun 2021. Tuan Xie selama masa pacaran suka mengambil inspirasi dari produk saya. Tidak menyangka sudah bertahun-tahun berpisah seperti ini. Masih belum berubah kebiasaan itu. Kamu jangan ngomong sembarangan tentang berpisah bertahun-tahun. Dulu kamu yang menggoda Xie Jiasuo. Kamu yang terus-menerus mengganggu secara sepihak, kan? Memang begitu. Pertunanganku dengan Yao Jiajia hanya sebagai langkah sementara. Orang yang aku cintai adalah kamu. Jadi, dulu bukan Lou Yu yang menggoda Xie Jiashu, melainkan Xie Jiashu yang demi meraih keluarga Yao, sampai tega mengusir pacar yang jadi pengasuh. Sungguh keterlaluan. Bukankah Yao Jiajia itu orang yang suka campur tangan? Sekarang malah makin bersemangat membela keluarga Xie. Kalau kalian sudah pernah pacaran, lalu kenapa? Kak Jiashu, kamu bilang aku ini selingkuhan atau bukan sih? Jiajia, kamu jangan bicara dulu. Xie Jia, maksudmu apa sekarang? Jiajia, kamu tenang dulu. Mereka semua omong kosong. Karena semua wartawan sudah hadir, mari kita jelaskan semuanya dengan jelas. Dulu, Pak Xie yang pertama kali menemui saya. Kamu tahu, demi meyakinkan ayah saya, agar dia setuju dengan pernikahan kami. Berapa banyak usaha yang telah kamu lakukan? Aku telah melakukan begitu banyak untukmu. Pada akhirnya, aku hanyalah orang ketiga. Baiklah, jika begitu, mari kita batalkan pertunangan ini. Jia, pergi tidur. Kamu benar-benar membuatku merasa jijik. Lin Zhenghuai, hehe. Kita berhasil. Aku juga punya kabar baik untukmu. Ada kabar tentang ibu. Lin Je bilang detektif swasta. Baru-baru ini sedang menyelidiki pelayan yang dipecat sebelumnya.
Sepertinya ada beberapa petunjuk. Mereka sedang melakukan verifikasi lebih lanjut. Apa hak Yao Huan? Semua yang baik dia yang ambil. Ada apa ini? Bagaimana bisa Paman Zhang tiba-tiba mengalami kecelakaan? Jangan khawatir. Belakangan ini aku dan Paman Zhang telah mengunjungi pembantu yang sebelumnya dipecat oleh keluarga Xie. Hari ini dia juga meneleponku, mengatakan telah menemukan bukti baru. Tidak disangka tiba-tiba mengalami kecelakaan mobil. Kecelakaan itu tetap ditemukan oleh keluarga Xie. Pasti keluarga Xie. Sebelumnya Paman Zhang pernah memberitahuku. Akhir-akhir ini sepertinya ada orang yang mengikutinya. Saya salah menilai. Saya kira jika memang keluarga Xie, mereka akan segera bertindak. Ternyata mereka sabar menunggu. Mereka menunggu kita menemukan bukti kunci. Bukti kunci apa? Sebuah video. Pada saat kejadian, ada seorang pelayan yang pernah ke rumah keluarga Xie. Dia merekamnya. Percakapan antara Xie Jiasu dan ibumu. Xie Jiasu berkata kepada ibumu. Dia mendengar hal yang seharusnya tidak didengar. Sayangnya, sekarang videonya telah diambil. Dan hanya Paman Zhang yang pernah melihatnya. Begitu ketua dewan kembali. Saya langsung membicarakan masalah Yue dengannya. Yaya sudah mengantarkannya. Benar. Ayah. Aku sudah berjanji padamu untuk menikahi Yao Jiajia. Lalu kapan Luo Yu akan dipulangkan ke negara? Mengapa dia harus membantu Yue? Kamu masih teringat padanya? Ya, dulu saya bilang dia menggoda saya. Hanya sebagai langkah sementara. Saya dan Luo Yu benar-benar saling mencintai. Bukankah dulu Anda juga seperti itu dengan ibu saya? Anda dan ibu saya sudah bersama sejak lama. Kalau bukan karena mencari dana. Bagaimana mungkin Anda menikahi Ibu Lin Zhonghuai? Saya hanya menempuh jalan yang sama seperti Anda dulu saja. Kamu memang anak baikku, tapi kamu tahu tidak? Lin Zhenhai adalah satu-satunya pewaris keluarga Xie. Apa? Kalau bukan karena aku mengubah wasiat ayah. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Ayah, seharusnya Bapak salah dengar. Ruang kerja Anda tempat yang sangat penting. Tidak ada yang berani masuk sembarangan. Ayo pergi. Haha. Tuan tua itu berbuat baik kepada saya. Aku harus memberitahu Zhong Huan tentang berita ini. Ternyata kamu, Su King. Kalian mau apa? Obatku. Obat saya. Ngapain diam saja? Cepat rebut obatnya. Dia sudah mendengar semuanya. Xie Jiashu. Jika orang luar tahu tentang hal ini, semua usaha bertahun-tahun ini akan sia-sia. Apa kamu rela? Pergi. Lepaskan dia. Dia punya penyakit jantung, tidak ada obat. Dia tidak akan bisa bertahan. Aku terus-menerus membuat saya salah paham tentang anak perempuan saya. Saya bahkan memukulnya karena kamu. Sepertinya bahkan langit pun mendukungmu. Hari ini semua orang di rumah libur.
Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia pernah datang ke keluarga Xie. Kakek Su. Jangan salahkan aku yang kejam. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu. Seharusnya kamu tidak ada di sini malam ini. Ah ah ah. Sekarang keluarga Yo ingin membatalkan pertunangan. Kamu berencana bagaimana menjelaskan ini ke Dewan Direksi? Ayah, tenang saja. Jia-Jia menyukaiku. Asal aku bisa membujuknya dengan baik. Dia akan setuju menikah denganku. Dewan sudah tahu. Lin Zhong, atau investor di balik perusahaan Long Yue. Mereka juga memegang produk yang sudah go public. Dewan Direksi sudah mengeluarkan pemberitahuan terakhir. Bahwa kita harus memberikan kekuasaan kepada Lin Zhouwei. Ayah, maksudmu? Kamu selalu tahu untuk bersyukur. Dan tahu apa yang harus dilakukan. Kau ingin aku mundur dari kenyataan. Kau pikir mengganti orang sekarang terlalu terlambat. Lin Zhonghuai bukan aku. Dia tidak akan membiarkanmu mengendalikan. Lao Yu selalu menyelidiki kebenaran kematian ibunya. Jika saat ini mereka tahu kematian Su Qing 6 bulan lalu, kamu jelas berada di tempat kejadian tapi tidak menolong. Kamu ingin mencari kesalahanku. Pergi tukar dengan Lin Zhonghuai. Ini adalah saat ini. Satu-satunya cara untuk melindungi keluarga Xie. Bawa tuan muda kembali untuk istirahat. Jaga dia dengan baik. Video itu adalah kamu yang mengirim orang untuk merebutnya. Aku bisa memberimu video dan keluarga Xie. Tapi aku ingin kamu menandatangani pengabaian hak waris Xie secara otomatis. Dan produk dari perusahaan Lo Yu serta kamu. Paten. Anda memang seorang pebisnis sejati. Demi mendapatkan keluarga Xie. Anda rela melepaskan harta berharga Anda begitu saja. Anakku. Hahaha. Anak. Yang saya inginkan adalah seorang pewaris yang berkualitas. Selama keluarga Xie masih ada. Apakah pewarisnya adalah pohon keluarga Xie atau seseorang dari keluarga Xie? Ada apa hubungannya? Benar-benar menyakitimu, anak bayiku. Mengira dengan sepenuh hati mendukungmu. Bisa mewarisi keluarga Xie. Ternyata malah kau yang menjualnya balik padamu. Jangan berputar-putar lagi. Sekarang waktunya terlambat untuk Lin Zihui. Saya juga tidak berani jamin. Apakah video ini masih bisa disimpan atau tidak? Ini untuk membantumu menemukan bukti tentang wanita yang kamu cintai. Biarkan orang yang menyakitinya dan ibunya di penjara. Atau pertahankan keluarga Xie dan perusahaanmu. Apa? 5、4、3、2、Hi. Kamu salah. Aku ingin wanita yang kucintai dan cincin itu. Apa? Kamu tadi sedang menunda waktu, membobol ponsel. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin kamu bisa menyentuh ponsel? Dia tidak bisa. Tapi aku bisa. Dia tidak bisa. Aku bisa melakukannya. Tuan Xie, kau berani mengkhianatiku. Fang Lin, Yo Huai, ayah. Kalau aku tahu lebih awal, aku bukan anakmu bagi Anda. Melainkan alat Anda untuk menukar kekuasaan. Apakah aku tidak akan membuat begitu banyak kesalahan? Sungguh malang nasib keluarga ini. Ibu. Xiean, Xiean. Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang sangat kejam seperti ini? Jangan terburu-buru dulu. Sudahlah. Dosa yang kau buat, biar kau yang membayarnya. Aduh, Mama. Mau Hui.
Ayo bersama. Du Huai, mulai hari ini, saya resmi menyerahkan keluarga Xie kepada Anda. Saham Xie sebesar 5% yang saya miliki ini akan saya berikan kepada Anda. Nenek, Anda. Ini adalah keputusan saya dan kakek Xie. Saat itu kami sudah sepakat. Kalau kamu menikah ke keluarga Xie kami, persentase 5% yang ada di tangan saya. Itu adalah maharmu. Siapapun yang berani menyakiti kamu. Dia tidak berani. Iya. Saya Xie Si Xin Yu. Semua mendengarkanmu. Ibu memberitahumu kabar baik. Sistem diagnosis AI, yang dinamai sesuai dengan nama Anda, telah berhasil diluncurkan. Nantinya, pasien seperti Anda tidak akan pernah melewatkan lagi. Segera mendapatkan perawatan. Ayo pergi. Pergi pakai gaun pengantin.